Jadi ketika Baim Wong dan Paula ini mendapat penghargaan, tertulis di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Dulu pas saya nembus 1 juta subscriber, senangnya minta ampun karena Allah memberikan saya kesempatan untuk mendapat rezeki di tempat yang berbeda. Karena menjadi 100 YouTuber terbaik, saya sudah bingung bersyukurnya harus seperti apa. Di saat itu juga saya benar-benar berpikir Allah itu maha baik, tulis Baim. Sekarang saya ada di posisi ini, nggak tahu kenapa saya malah takut. Bosku, tolong tegur saya kalau memang saya berubah, tolong marahi saya kalau memang saya melakukan kesalahan. Tolong jangan ragu-ragu untuk mengingatkan saya. Nah ini, betul tulisan itu? Kenapa nulis begini? Itu emang kalau saya kan dulu itu pernah ya di posisi yang saya bilang mungkin bisa dibilang saya itu lagi diminati banyak orang yang dulu ya, dan waktu itu saya hilang kendali lah, tiba-tiba orang-orang membutuh saya semuanya, tiba-tiba kita agak ngedongak, agak sombong gitu. Dan akhirnya saya, alhamdulillah pelajaran itu memang selalu buat saya itu, saya tidak pernah mau dibilang itu orang itu, saya itu orang baik, orang ikhlas, orang yang suka bantu orang. Saya itu paling menjauhkan dari kayak gitu karena buat saya itu bahaya ya. Saya cuma mau jadi diri saya sendiri, dan kembali waktu dulu tuh kayak saya seperti itu, dan akhirnya saya kelihatan berubah sama teman-teman dekat saya. Nah untungnya pelajaran itu sekarang sudah menjadi istilahnya benar-benar sesuatu yang tidak mau saya terulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang tiba-tiba YouTube saya itu benar-benar digemarin orang-orang suka, dan tiba-tiba saya bisa di peringkat itu, malah saya jadi takut. Saya takut malah istilahnya, karena buat saya cobaan bukan hanya musibah ya, tapi cobaan itu ketika kita dikasih pujian, dikasih kita benar-benar dikasih rezeki yang banyak atau enggak apa, itu malah ujian yang terberat buat saya. Nah takutnya itu saya malah jadi hilang kendali lagi, karena saya sempat ditinggalin istilahnya sama agama ya, ketika saya ngelakuin suatu hal yang saya bilang bisa dibilang dosa besar. Tiba-tiba yang tadinya kita kalau lewat sholat tuh kayak yang bisikin sholat gitu, tapi ketika kita ngelakuin kesalahan yang besar, dosa besar, bisikan itu udah nggak ada, kayak kita ngelakuinnya biasa, kayak kita ninggalin sholat, ninggalin apa, kayak nggak ada rasa dosa sama sekali. Nah saya takut di posisi itu lagi, makanya saya tuh mau diingatin supaya nggak kembali ke situ sih. Baik, makasih ya. Ini para pemirsa, lupa tadi mengucapkan terima kasih berkenan bergabung, meluangkan waktu untuk obrolan yang ringan-ringan saja ini. Benar ya. Udah pernah kenal sama Agim belum? Dari dulu, dari waktu saya SMP, pokoknya dengerinnya Agim terus. Mama juga suka banget. Mama saya udah almarhum, pasti seneng banget. Saya seneng banget, makanya tadi tuh kayak, aduh, saya bilang, terus saya dari, ya Allah, saya tuh lupa abis itu. Makanya tadi tuh awal tuh bener-bener ngerasa, ya Allah, tapi ya semuanya balik lagi pelajaran, tapi nggak apa-apa saya mah. Ya, ini sudah diatur Allah, pertemuan ini harus terjadi ya, pasti ada hikmahnya. Iya. Juga jadi lihat-lihat seperti apa YouTube Baim Wong itu ya. Sekarang sudah 13,8 juta sama dengan medsos digabung-gabung semua segitu juga tuh. Tapi ini satu YouTube saja, waduh hebat nih. Tapi seperti yang dikatakan bahwa makin populer itu ujiannya makin besar. Dosa kecil bagi orang yang tidak populer kecil saja, tapi dosa kecil yang dilakukan oleh orang populer bisa jadi dosa yang sangat besar, karena akan menginspirasi orang untuk meniru kesalahan yang sama. Jadi memang tertariknya itu dengan tulisan tadi, pertama nyebut nama Allah ya, yang kedua sadar bahwa ini itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat itu sebetulnya bukan dicaci. Kalau dicaci enteng, dipuji. Bahayanya orang dipuji itu kecenderungannya jadi lupa diri. Dan orang lupa diri itu pasti dekat dengan munafik. Ya, hanya ngebagus casing, tapi isinya biasanya kelewat untuk diperbaiki.
Makanya senang kalau menyadari seperti ini tuh satu karunia yang besar ya. Kalau diberi populer saja banyak penjahat populer juga ya kan, banyak ahli maksiat populer. Tapi kalau diberi populer dan diberikan kesadaran populer ini amanah, nah itu bagus. Dan senang itu. Tanya Kiano dulu, Kiano, gimana? Tiger Wong. Kiano lagi di atas, terus juga kalau saya kan perkawinannya masih baru berapa setahun, masih agak-agak berantem Kang sama istri, pusing. Kemarin itu bener-bener masih berantem-berantem kecil, dan sekarang lagi agak-agak diem. Kadang-kadang lagi di atas Kang. Oh gitu ya, memang cara meningkatkan kualitas seorang kepala keluarga adalah dengan masalah. Jadi masalah itu tidak bahaya, yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Makanya penting sekali belajar agama, karena ngerti kita bagaimana. Kalau enggak ya rumah tangga bagian capeknya aja. Kalau bagian di YouTube bagian bagus-bagusnya, bagian stresnya mah jarang ke film ya. Kebetulan nih saya mau nanya AA nih pertanyaan yang mungkin saya juga mikirin banget ketika awal saya mau buat YouTube ya. Jadi ketika awal saya mau buat YouTube itu saya waktu itu mau bangun rumah buat orang, dan tiba-tiba saya kepikiran, aduh kalau misalkan gua post nanti pahalanya nggak ada lagi, nggak ada ria. Nah setelah itu saya nggak post lah itu untuk bangun rumah untuk orang itu. Dan tapi setelah itu ada kejadian lagi yang mungkin saya bisa bilang bantu orang. Akhirnya saya coba untuk post, dan akhirnya pujian itu ada lah ya, pujian ada. Kayaknya ini bisa ini ya, maksudnya bisa istilahnya mengubah kayak mencontohkan sesuatu hal yang baik kali ya sama orangnya ya kali ya. Akhirnya sampai sekarang saya ngepost. Dan menurut Agim sendiri tuh, saya sebenarnya masih sekarang sih pemikiran saya ketika saya ngepost itu, ya sudah deh saya bilang, yang penting saya melakukan sesuatu hal yang saya mau, dan saya tahu itu mungkin menurut saya itu benar. Kalau untuk pahala terserah deh yang di atas mau gimana, toh orang sholat juga belum. Baik, betul. Untuk tanyakan ya, saya takut sebenarnya saya nggak dapat apa-apa sebenarnya dari hati kecil saya. Tapi kembali saya gimana? Ya, memang amal itu kan yang penting dari sebuah amal itu dua. Satu, niatnya benar, lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Hilang salah satu, nggak jadi amal. Nah, gimana nih kita dilihat orang? Nah, kalau orang itu sudah dikenal, melakukan satu kebaikan, itu akan ditiru, itu niatnya agar menginspirasi orang, agar orang juga melakukan kebaikan yang sama, itu boleh. Tapi ada catatannya nih. Catatannya, kita berbuat baiknya tidak hanya yang diposting. Jadi kalau kita nolong orang, kita posting, tapi yang tidak diposting, lebih banyak lagi kita nolong orang. Yang repot itu, yang nolongnya cuma yang diposting aja. Berarti ini kita ngarep-ngarep nih. Orang lain suka, muji. Nah, kemudian kalau kita baca komen, dan kita baca pujian tuh senang, nagih gitu. Padahal itu kan tidak penting pujian itu. Yang penting kan kita lebih banyak beramal, ya kan? Nah, giliran ada yang komen negatif, sakit hati. Nah, berarti memang kita nyari pujian. Makanya saran tidak apa-apa posting kebaikan, tetapi yang tidak diposting kebaikannya lebih banyak. Jadi, alhamdulillah nih Kang, benar, aduh seneng banget deh ngomong ini sama Kang. Jadi, saya itu pernah satu saat lagi di mobil ya. Saya di mobil, ketika saya mau ngasih, ada orang itu tuh minta-minta buka kaca, saya langsung berpikiran, kamera mana ya kamera? Nah di situ alhamdulillah banget, tiba-tiba saya dibisikin, loh, kok lu sekarang ngelakuin ini udah istilahnya berpikiran ke arah kamera terus ya? Berarti nyatanya apa nih? Itu bisikan tuh kayak gitu. Nyatanya apa? Kok jadi kamera terus? Apakah emang ini cuma sekedar ini? Akhirnya saya bergumul di kepala saya tuh itu, aduh. Jadi gini ya setiap mau ngasih orang kenapa harus kamera ya sekarang ya, nyatanya nanti takutnya salah ini.
Dan makanya tadi pasti bilang tuh bener banget. Jadi saya sekarang membagikan tuh, oh sekarang gue mau ada sesuatu yang nggak mau dikasih tahu sama orang, dan ada yang pengen kasih tahu orang. Persis banget tadi ngomong alhamdulillah. Makanya tadi dengarnya ya Allah. Dan harus lebih banyak. Jadi kalau yang diposting 1 juta misalkan ya, yang sembunyi-sembunyi 10 juta lah gitulah. Jadi kalaupun yang diposting ini gagal, kita masih punya yang lainnya. Nah yang repot itu yang diposting 10 juta, tapi yang nggak diposting 1000. Nah inilah ciri-ciri. Nah, jadi karena udah kadung sekarang dikenal orang, takdir Allah begitu. Kan kita dikenal orang itu bukan karena kehebatan kita. Kita dikenal orang itu karena takdir Allah yang menguji kita dengan terkenal, dan karena Allah menutupin aib, jelek, kekurangan, kesalahan kita, ya kan? Iya, betul. Betul kan? Nah, oke. Dah, sekarang kita terusin nih ya. Jadi senang sekali itu kalau kita berbuat baik, kemudian mau ria, Allah mengingatkan. Itu nikmat itu. Karena ada orang yang hidupnya tuh pamer saja, segala dipamerin. Apapun dipamerin, beli ini dipamerin, dan itu khawatirnya mengedukasi orang jadi hedonisme, ya kan? Jadi padahal kan masyarakat yang ikut jadi subscribe atau apapun kan tentu saja rezekinya levelnya berbeda-beda. Nah khawatirnya, nah sekarang apa yang paling penting nih sesudah diuji dengan banyak subscriber ini? Mau diapain itu sejumlah itu, An? Kalau saya itu malah terkadang benar kepikiran juga kalau saya tuh bilangnya semua itu titipan ya, Kang. Benar-benar saya tuh nggak mau terbuai dengan apa yang namanya, ini saya bilang dunia lah. Benar-benar titipan. Misalkan orang, lo hebat ya, udah segini. Titipan itu cuma. Jadi kalau misalkan suatu saat kehilangan, saya tuh tidak merasa ngerengek-rengek karena saya tidak mau istilahnya, karena banyak ya waktu dulu juga papa saya bilang, untungnya saya dibekalin sama keluarga saya itu agama yang saya bilang apapun dilarin sama agama, walaupun saya dulu bandel banget, dan memang ternyata ketika saya harus berubah tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Walaupun mau orang tua ngomong apa sama saya, ceramah sama saya berapa jam pun saya tidak ampuh sama sekali. Ketika saya membaca buku, barulah saya sadar ketika dibilang tujuan hidup itu adalah ketika semuanya itu adalah titipan anak, titipan harta, ibu, orang tua, yang ada cuma kita sama amal ibadah. Nah di situ saya langsung takut langsung mati. Saya setiap hari mikiran besok saya mati aja pokoknya. Nah saya mulai gitu itu. Ya? Wah, ini keren ini ya. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya 2. 1, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi kalau bagus itu, bagus. Tidak banyak orang yang ingat mati, bagus. Dan itu diobrolin tidak hanya diri, ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi bikin YouTube, ya nggak? Tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau mati, ingat mati, terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh? Jadi kalau ingat mati itu jadi setiap hari tuh kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh, saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran, itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet gitu ya, saya bilang. Akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, baca ini juga lamain. Jadi saya selalu membalikan karena memang ya banyak sekali teman-teman saya meninggalnya mendadak, dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang, karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget, apa yang disuruh gitu loh. Cuman 5 menit, 10 menit, tapi terkadang dengan dunia jadi kayak berat, padahal sih ringan banget.
Itu sih yang saya benar-benar. Bagus itu. Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah, udah sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah, itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang, ya nggak? Lihat batu nisan, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gininya. Nah itu pemunah kecintaan kepada dunia. Walaupun dunia dikasih sehebat apapun, dah Allah yang ngebagiin ya. Dan Allah ngasih dunia ke kita tuh bukan karena kita pintar, kita enggak, karena Allah mau saja kasih ya. Kalau Allah mau bikin terkenal seseorang, bikin. Ada yang pengen terkenal abis-abisan, tapi nggak ada takdirnya, nggak jadi. Ada yang nggak sengaja, tiba-tiba terkenal saja ya. Dan kalau Allah mau ngambil popularitas, ambil. Nah, tapi senang sekali obrolan ini bahwa memang popularitas itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat. Dan ingat mati itu adalah nasihat yang paling top. Terus gimana dong? Persiapannya apa kalau memang ini hari-hari terakhir nih? Aduh. Loh, sama kan ada kemungkinan kita juga mati juga bisa jadi di hari ini hari terakhir. Duh, bener, saya tuh kemarin juga pas sudah selesai puasa juga mikir, ya Allah, saya bilang, kok cuman gini aja ya, saya bilang seharusnya saya bisa tadarus ini, tiba-tiba bolong-bolong. Saya tuh kadang-kadang selesai puasa pas lebaran itu selalu nyesel. Saya bilang takutnya saya itu nggak dihapusin dosanya yang kemarin, karena menurut saya bulan suci itu benar-benar, kenapa 12 bulan itu Allah cuma bilang 1 bulan suci, pasti ada sesuatunya dari bulan suci itu yang kita harus maksimalin. Tapi ketika saya tahu ketika maksimal kita akan dihapuskan segala dosanya. Nah takutnya saya kalau nggak maksimal tuh nggak dihapusin, dan saya terlalu banyak dosanya sih dari dulu sampai sekarang, makanya takut banget kalau udah bicara soal kematian. Apalagi kalau kita hari aja saya hampir telat subuh lagi, kayak pikiran takut, bener, semua itu kayak ketakutan semuanya yang ada, bener kalau saya ya. Jadi baguslah, sepanjang takut mati itu menjadi produktif tobat, menjadi produktif taat, menjadi produktif memberi manfaat, nah itu bagus. Tetapi kalau takut mati membuat kita kontraproduktif, sikapnya berarti salah. Jadi takut mati itu membuat kita menyiapkan diri dengan baik. Oke, terus gimana itu yang 13,8 juta tuh nanti dia mempertanggungjawabkannya, Tuhan? Ayo. Ini loh, mungkin juga ini pelajaran buat orang-orang yang nonton di news juga kali ya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat heboh, tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Gue power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi, karena gini aja, 13 mendingan saya punya 1000 follower, berarti dosanya cuma 1000, kok 13,8 juta kan dosanya 3,15 juta. Iya, benar, itu harus diingat tuh, dosanya gimana mikulnya ya. Paling asik mah sebetulnya tidak jadi orang terkenal. Betul, tapi di sisi Allah di langit jadi orang terkenal. Tetapi karena orang Allah menghendaki terkenal ya, kayak kita ini diuji dengan, ya maaf lah, emang takdirnya begitu. Juga nggak kepikir begini, diuji dengan popularitas. Tinggal sekarang bagaimana popularitas ini membawa manfaat sebanyak mungkin bagi orang, sehingga orang bisa meniru kebaikan. Dan setiap kali kita menirukan kebaikan, orang meniru, itu pahalanya kita juga dapat. Nah, contoh ini yang bahaya begini ya, kalau jadi orang populer. Ini dengar seorang ustadz waktu khotbah Jumat berkata begini, di mana ya perempuan yang suka berbuat maksiat itu? Tuh, dia ngomong gitu. Tuh, cuman satu patah kata. Tuh, lalu orang itu datang ke sana maksiat.
Nah, dia berbuat dosa, yang nyebut tuh itu kebagian dosanya. Udah gitu dia nyebarin ke teman-temannya, tuh itu tempat maksiat, berdatangan ke sana. Setiap orang berbuat maksiat di tempat itu, dipikul juga dosanya oleh orang yang ngomong tuh seperti itu. Itu bahayanya populer tuh. Ya. Serem banget tuh datang tuh Pak. Siapa itu ajak sana? Dia harus dimomongin ini, dia yang banyak maksiat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar nggak baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini AA senang sama Baim ini cerita banyak ingat mati. Nanti gimana followernya yang banyak itu, apakah jadi pahala atau jadi dosa? Sama nih Raffi Ahmad juga nih, Han. Harus ingat mati. Kira-kira satu kamar ya. Kenapa jadi pada bingung begini? Enggak, ini kalian. Aku masukin di vlog aku ya punten ya Agim. Oh, baru juga ngomongin ingat mati ya. Biarin aku jadi follower aku semuanya pada denger dari Agim. Oh, siap. Teruskan ya, teruskan. Ini kenapa ini janjian pada datang apa? Iya. Tadi gue tuh marah, bro. Kenapa? Jadi marah sama ini, kirain ada tim lo yang kesini, teleponin lo, mana im, ini di sini, ini tiba-tiba udah nungguin aja 20 menit, gue marahin tadi, sabaran ke lo, ini tiba-tiba, ini, astagfirullahaladzim, saya kirain dia, makanya tadi saya maaf lagi, timnya dia, terus ditanyain tadi 40 juta follower gimana itu? Insya Allah, Agim, aku juga lagi pengen belajar supaya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, jadi ada pesan-pesan yang baik buat follower aku. Juga kan sekarang udah punya anak satu jadi mikir mati juga. Gitu. Ya gini, tadi dibahas bahwa orang terkenal itu ujiannya lebih berat daripada yang tidak terkenal. Kalau terkenal itu memberikan contoh baik, maka pahalanya luar biasa. Tapi kalau orang diuji terkenal ngasih contoh tidak baik, dosanya juga luar biasa. Tapi orang terkenal itu bukan karena dia hebat, bukan. Kenapa orang terkenal? Karena Allah menguji seseorang, ini ujiannya kamu bakal terkenal. Apakah ujian ini lulus atau tidak? Lulusnya itu kalau dipakai baik. Makanya senang nih ngobrol dengan teman-teman yang diuji dengan popularitas, tapi punya tekad popularitasnya itu untuk kebaikan. Karena ada yang populer, tapi hanya untuk uang, uang. Makin populer, mau dibawa kemana coba kalau mati? Hah? Bawa apa kalau mati? Coba Raffi Ahmad, kalau mati bawa apa? Bawa amal dan perbuatan aja. Ya. Tuh, mobil yang bagus dibawa enggak? Udah ditarik leasing nanti. Ya, sok atuh gimana? Ada yang mau ditanyakan nih? Harusnya yang bagian nanya, sekarang jadi ditanya begini. Avatar sini. Apa ini nih? Ini anak aku Agim. Sekarang kalau aku namanya? Nih, memang Agim, aku juga dulu waktu SD aku rajin ngaji, SMP rajin ngaji. Nah sekarang kan memang jadi berkurang gitu ilmu agama aku. Gimana ya cara supaya nggak malu gitu sama anak? Saya tuh kadang suka malu sama anak. Kadang kalau nggak sholat yang ngingetin anak, papa juga nggak sholat gitu. Iya. Itu teh pertolongan dari Allah lewat anak, karena nggak bisa dinasehatin oleh orang gede, maka dibikin aja malu dinasehatin anak. Coba aslinya nih, jadi orang yang dikenal banyak orang tuh hati jadi tenang, sejuk, tentram, atau sering tidak tentram? Jawab, siapa yang mau jawab? Coba jujur. Gini, aku waktu dulu sih nggak tentram, tapi semenjak ada istri sama anak tuh pelan-pelan tuh jadi kadang kita bawa mengerti gitu. Kayak tadi kan ada anak yang ngingetin sholat, itu bener tamparan buat saya. Terus sama istri juga terkadang kan memang kalau di ajaran agama kita kan pasti kalau istri kekurangannya itu kan kesalahannya dari suami sebagai nakhoda. Anak pun begitu, jadi saya tuh lama-lama aduh berarti ini kalau istri sama anak saya memang begini, sayangnya kali ya yang kurang bagaimana ya gitu.
Agim, saya jadi udah banyak berubah sebenarnya. Ini teh dempet-dempet gini PSBB. Aduh. Pelanggaran. Sama dia. Udah tes apa namanya itu rapid test. Udah rapid test. Udah di swab. Udah di swab dua-duanya positif negatif. Ini A juga udah di swab yang dicolok ke hidung dan alhamdulillah. Udah. Baik. Jadi gini ya. Dengerin ini teh mau denger nggak? Harus punya kejujuran ke hati. Apakah hati ini lebih banyak tenangnya, lebih banyak galaunya? Nah, kalau galau itu merupakan alarm dari Allah bahwa kita tuh jarang ingat ke Allahnya. Kan orang itu, hati itu yang termahal. Kalau hati sudah tidak ada tenang, nggak ada apa-apanya. Mau rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tetap saja kalau hati galau sudah nggak ada rasa apa-apa dari dunia berikut isinya, benar? Nah, hati ini jalurnya tenang tuh bukan dari populer, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Hati itu tenang tuh cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram kalau kamu ingat Allah. Jadi kalau kita lupa ke Allah mah udah aja capek terus ngejar-ngejar dunia yang kalau didapat juga nggak bikin tenang. Kecuali mencari dunia, mencarinya dengan jalan yang benar, dan kalau udah dapat dimanfaatkan dengan benar, itu bahagia tuh. Tapi kalau nyarinya nggak benar, udah gitu udah dapat dipakai yang nggak benar, nggak ada cerita bahagia. Gitu ilmunya. Nah rahasianya tahu kenapa? Kurang ilmu. HP aja kalau nggak dicas nih lowbat jadi masalah. Pertanyaannya tiap hari nambah nggak ilmu agama? Jadi kalau enggak mah susah. Kalau dunia mah ya gini aja kayak minum air laut nggak ada habisnya. Dan nggak ada puasnya, benar? Benar. Tadi kan kalau dibilang tuh mempunyai sesuatu tuh harus dipikirin nilai agama. Nah, saya mau nanya nih, sampai sekarang agak bingung nih. KPR sama leasing tuh sebenarnya salah nggak sih? Apa? KPR, leasing gitu. Saya tuh waktu kemarin juga nanya agak bingung sama orang tua saya. Sebenarnya, sedangkan orang tua saya juga sebenarnya KPR juga gitu loh. Kata dia tergantung dengan pemikiran kita sih. Makanya ada orang yang bersalah banget apa yang namanya tuh riba ya gitu. Makanya kadang-kadang saya sekarang tuh sedang kita sebenarnya butuh juga KPR sama leasing. Mempermudah. Gini aja. Cari KPR yang syariah. Iya, saya pakai syariah. Kalau saya, iya. Aku pakai syariah. Kan banyak bang, kalau aku mulai dulu syariah. Jadi konsultasi begini. Ini tak kira. Ini emang. Ya, tapi nggak apa-apalah. Ini nggak apa-apa. Ini duduk deketan gitu udah sama-sama aman ini. Ya udah, aku. Ya, belakang. Ya, nah gitulah. Ya, baik. Sekarang ini ingin memastikan ini teh. Kan sekarang adik-adik ini diuji dengan popularitas, ya. Pasti ini di akhirat kan nanti dituntut tanggung jawabnya. Apa sekarang yang terpikir nih? Mau diapain popularitas ini? Mau diapain itu subscriber dan follower sebanyak itu? Kan tadi saya udah jawab ya, sekarang Raffi ya, Ayah. Ya, Raffi. Kalau saya, Agi, insya Allah pelan-pelan. Saya juga sekarang nih, maunya ngasih sesuatu yang cerminan. Kalau saya kan memang kan family ini keluarga, jadi Instagram saya, sosial media saya kan bergabung sama istri sama anak. Saya mencoba untuk mencerminkan memang ke arah keluarga yang baik, kasih bukannya sesuatu yang memang gimana-gimana, tapi lebih ke harmonis, gimana ke istri, gimana ke anak, gimana perkembangan anak, gimana perkembangan istri, keluarga gitu. Tapi memang ilmu agamanya masih belum saya banyak gitu di sosial media. Saya pelan-pelan juga nanti mau ke arah situ. Bener juga kata Agim, follower banyak kalau memang malah menjadi bukan manfaatnya, menjadi dosa juga buat kita. Itu juga kadang saya takut, Agim. Iya, itu harus ketakutan. Ya, kalau takut itu takut yang benar. Bukan takut kekurangan follower,
tapi takut tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kan saya lihat dari depan ini dua-duanya bakal meninggal nih ya, jelas ya. Dan nggak tahu lagi kapan meninggalnya ya kan? Kayaknya ini dulu. Jadi ingat meninggal tuh bagus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu memberikan saran. Ayo luangkan waktu untuk belajar agama. Jadi kita bisa, dan belajar agama itu yang paling penting diawali dengan belajar mengenal Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, pasti yang kita tuhankan itu selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan popularitas, menuhankan apalah gitu dunia, dan itu tidak pernah bahagia. Demi Allah tidak akan pernah bahagia. Nah, makanya senang sekali nih takdir ini sebetulnya nggak masuk skenario ada Raffi ke sini, ya nggak? Enggak. Udah takdir Allah ini harus ketemu di sini, ya kan? Kan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ya, so. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau main boleh nggak ke tempat AA? Mau silaturahmi beneran? Saya tuh emang bener ngidolain kok, demi Allah. Kalau saya mah jelas orang Bandung mah Kak Agim mah pasti idola gitu. Mau ke rumah, bukan ke rumah ya, ke pesantren AA, ya. Mau banget saya itu. Ya, nanti sesudah selesai PSBB ini ya. Sekarang mah semua orang pada dicurigai. Aja mau ketemu anak susah karena anak-anak juga mungkin ya menjaga bapaknya. Kan ama udah senior, udah risti nih. Resiko tinggi ya. Kalau yang itu bawa penyakit bahayanya. Kalau yang ini kena penyakit bahayanya. Ya, baik, nah terakhir ini ya. Udah berapa menit nih ngobrol kita nih? Lama. Tadi saya nunggu 20. Jadi begini nih adik-adik, pentingkah ilmu agama dalam keluarga sampai sejauh mana? Ini kan sudah melalui hiruk pikuk perjalanan. Coba jawab dulu, Mang Baim. Ini seru sih. Ini sebenarnya juga mau saya tanyain juga. Jadi Kak, kalau saya tuh belajar agama, saya jujur aja saya banyak belajar dari Bude ya. Jadi waktu dia lagi naik-naiknya tuh saya selalu jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya selalu lihat ini orang apa yang lakuin dia yang saya nggak kerjain ya. Nah saya belajar tuh tiba-tiba dia puasa, dan puasanya juga bagus ya. Puasanya tuh pas siang tuh ditawarin makan, saya lihat tuh Bude makan pas lagi syuting bareng. Dia bilang udah, ada dia nggak bilang lagi puasa, dia bilang udah. Tiba-tiba maghrib pas buka dia makan, saya nanya sama dia, itu puasa ya? Iya. Oh ternyata dia puasa itu tidak perlu orang lain tahu. Dan akhirnya juga sama sholat duha dia ini, dan akhirnya saya tuh ngerasa kayak sebenarnya Islam itu sebenarnya tidak usah mengajarkan, dia membawa dirinya itu sebagai orang Islam, dan biar orang melihat dia dan akhirnya belajar sendiri. Nah itu yang saya mau ajarin ke keluarga saya. Apakah benar ya ketika sekarang itu saya sama Paula itu, saya lebih mau dia itu melihat saya, bukannya saya itu ngomong sama dia untuk sholat, kamu sholat, tapi saya selalu ngeliatin dia tuh, ini loh, gue supaya dilindungin, supaya banyak rezeki, gue tuh sholat, gak ninggalin, gak ini, insya Allah gak ini, ada yang namanya sholat malam juga, tapi saya tidak pernah memaksakan dia untuk bangun, yuk sholat malam. Nah itu menurut Agim, saya seharusnya pilih yang mana, pilih A apa yang B itu loh. Gini ya, kalau mau mendakwahi orang, syarat yang pertama mendakwahi diri sendiri. Karena perbedaan antara perkataan, perbuatan, dan hati, kita ngomong bagus, tapi kelakuan nggak bagus, hati nggak bagus, itu mentah tuh jadinya. Tetapi kalau kita sudah klik perkataan, hati, sikap itu bareng, itu menjadi powerful. Orang yang melihat, mendengar kita tuh jadi bulat hatinya merasakannya. Nah, jadi membanyak memberi nasihat yang baik, tapi kalau hatinya nggak pakai kasih sayang baik, itu kerasa juga. Oh, ini cuma ngomong nih. Sabar kamu, sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Memang dalil keluar, Allah mencintai orang sabar, tapi ngomongnya sambil tidak sabar. Tapi itu tidak cukup. Memberi contoh itu sudah sangat bagus, tapi harus ada ilmunya juga, ya. Jangan sampai kita memberi contohnya ngarang karena keterbatasan ilmu. Ini kan kepala keluarga, ya. Ini saya ingin ngasih contoh yang baik nih buat masyarakat, tapi kita tidak belajar, jadi kita tidak tahu standar yang paling bagus bagaimana sebagai lelaki kepala keluarga.
Makanya wajib itu adalah belajar. Kalau kita belajar, kita jadi tahu, oh standarnya gini. Nah, kita berusaha memperbaiki standar. Nanti dilihat itu oleh istri dan anak-anak. Kekuatan teladan itu lebih kuat daripada kekuatan omongan. Ya. Nah, jadi saya juga senang Rapi Ahmad mau bikin sesuatu contoh yang baik dalam rumah tangga sakinah. Ya, cuman ya itu nggak bisa ngarang, ya. Harus ada rujukan yang betul. Kalau enggak, nanti kita menganggap ini sakinah, tapi enggak asli, ditiru orang malah nanti repot, ya. Tapi senang sekali itu kalau punya kesadaran bagaimana mengajari orang lain dengan bukti, apalagi kepada orang-orang yang pengetahuan agamanya dikit. Itu kan perlu lihat dulu bukti dan merasakan. Iya, betul lah. Betul. Oke, terus. Ini jadi berbalik gini, tadinya giliran Ayang nanya, sekarang jadi giliran Ayang ditanya terus. Tapi namanya juga bincang-bincang, ya. Nah, baguslah kalau gitu. Atau mungkin ini ada teman-teman yang kompakan gitu, kita belajar tauhid sama-sama, ada nggak nih? Sih tertariknya ilmu tauhid dan ilmu hati. Ada, banyak yang mau belajar juga banyak. Kita juga ada ini musyawarah ya. Musyawarah tuh banyak, ini dia benar-benar ada Ustadz Adi Dayat, semuanya lah, semuanya di situ. Kadang-kadang kita kesana juga. Tapi nggak pernah sama Ali, nggak pernah sama sekali, makanya seneng banget saya itu ngobrol berdua, bertiga, sekarang seneng banget. Ya, mudah-mudahan ini manfaatnya buat kita dan juga buat yang menyimak. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Halo? Gak apa-apa, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana caranya, kita lihat kan negeri kita kayak gini nih ya. Nah, teman-teman yang sudah ditaklirkan terkenal ini, kalau AA lihat ada satu program penolak bala yang sangat hebat. Sekarang kan yang didengung-dengungkan protokol kesehatan, betul tidak? Betul. Padahal ada satu protokol luar biasa yang bisa mencegah bala bencana dan membuat bencana ini bisa hilang, yaitu protokol kedermawanan. Nah, jadi ini kelihatannya ini para siapalah apa sih YouTuber, Telegrammer atau apa tuh, Twitter dan Instagramer ya, yang oleh Allah diuji dengan punya kepopularitasan ini, punya kekompakan agar kita ini mengajak kita, keluarga, dan juga masyarakat menjadi yang dermawan. Karena kedermawanan inilah yang paling hebat untuk menolak bala dan bencana. Setuju? Setuju banget saya. Nah, kita pikirkan, gimana coba, apa yang kepikir dengan ide itu? Protokol kedermawanan. Nanti kita buat. Ya, kita buat. Pokoknya pas bangun tidur, yang kepikir, saya harus sedekah nih. Saya tidak tahu apa akan terjadi hari ini. Musibah atau nikmat. Saya sedekah nih. Ya. Kemudian, pas lagi sedih, aduh hati saya galau. Oh, sedekah nih. Nah, gitu. Jadi, anak rewel, ini kurang, saya harus banyak sedekah nih. Supaya Allah menolong, menenteramkan. Kemudian, badan sakit, saya harus sedekah nih. Supaya Allah yang maha baik menolong kesembuhan bagi saya. Sehingga kepikiran sedekah. Gimana pendapat ini para teman-teman? Setuju saya. Setuju banget memang, karena dari sedekah itu, sedekah dengan ikhlas itu pasti itu yang membawa pintu rezeki buat kita. Rezeki itu kan bukan hanya harta aja, tapi kesehatan, juga kebahagiaan, ketenangan. Itu karena kuncinya memang sedekah itu memang sangat penting. Itu sedekah dengan ikhlas itu sangat penting sekali. Saya setuju banget. Memang benar protokol kesehatan itu perlu, tapi yang lebih penting yang Agi sebutkan tadi, sedekah itu paling luar biasa, paling tajam. Bagaimana Om Baim Wong? Kalau saya
yang tadi saya bilang ya, saya takut tuh dibilang dermawan, bantu orang atau enggak menolong, itu saya selalu menjauhkan, dan saya takut tadi bilang seperti itu. Malah saya mau nanya sama Agim, apakah benar dengan sedekah itu kita bisa menenangkan semuanya seperti yang tadi Agim bilang, kalau misalkan lagi ini saya sih sebenarnya nggak tahu ya, yang saya lakuin saya cuman mau ngelakuin aja, tidak pernah berpikiran. Cuman memang benar, terkadang ketika saya ngelakuinnya, masalah tuh terkadang hilang, nggak ada, tenang, pulang, ini. Tapi yang saya takut tuh ketika orang sudah bilang saya itu dermawan lah, suka bantuin orang, itu sih yang saya paling takut, yang malah jadi takutnya gue orang dermawan gitu loh, bukan nggak mau seperti itu, maunya tuh seperti memang saya ngelakuin suatu hal yang menurut saya benar, mudah-mudahan saya dapat pahala yang kecil dari situ, itu aja sih saya. Nah, orang mau ngomong dermawan, mau ngomong pelit, mau ngomong, itu urusan mereka, ya nggak usah masuk ke pikiran kita. Kita juga nggak usah takut disebut dermawan oleh orang, ya. Yang penting mah kita jadi dermawan betulan, ya. Jangan juga kata, wah saya takut sebut dermawan, jadi kita jadi susah, nggak berbuat. Jangan, nggak apa-apa. Orang ngomong apapun itu Allah yang menggerakkan, menguji keikhlasan kita. Kalau aduh Pak Baim, makasih ya ini derma, alhamdulillah semuanya juga Allah yang ngatur, saya cuma jadi jalan, dah beres ya. Lebih baik fokus kita adalah memperbanyak lagi. Yang kita tampakkan boleh dilihatkan di YouTube, boleh. Tapi yang tidak kelihatan ini kita rencanakan yang diam-diam gitu, yang benar-benar nggak diketahui siapapun. Nah, silent dermawan ini kita tingkatkan selain yang kita tunjukkan untuk ngajak orang lain menjadi dermawan, gitu kan? Ya, wah, ini luar biasa nih, karena kalau dermawan diam-diam itu kebahagiaannya melampaui, ya. Kebahagiaan. Kalau kita udah derma, kemudian kita kurang bahagia, itu mungkin ada sesuatu yang ada di hati kita yang belum bersih, ya. Nah, obatnya adalah kita senang berderma yang rahasia, yang orang lain tidak ada yang harus tahu lah. Nah, gimana caranya kita menyembunyikan seperti cucunya Ali bin Abi Thalib itu ya. Itu kan tidak diketahui itu di Madinah tuh. Tapi biasanya kenapa ini ada karung-karung beras, gandum ya. Siapa nih yang suka ngirim ini, nggak pernah ketahuan. Baru ketahuan itu sesudah cucunya Ali bin Abi Thalib ini meninggal. Tidak ada lagi yang, oh nggak ada karung-karung ini, biasa ada. Oh ternyata beliau, dan nampak bekas di bahunya tuh yang biasa memikul sendiri. Nah, mungkin kalau kita sih pakai berbagai cara ya, tapi intinya adalah manfaatkan popularitas untuk mengajak orang lain jadi dermawan. Bersamaan dengan itu kita pun punya kebiasaan kedermawanan silent. Jadi kalau yang nampak kurang ini, yang silent ini nanti berhasil. Begitu? Nah, sekarang ini tanya tentang dulu orang tua gimana Pak Baim? Ngajarin apa yang paling berkesan dari pendidikan orang tua? Yang dan turut itu ya, berbelasungkawa ibunya wafat, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gimana tuh? Banyak ya sebenarnya, nggak bisa diceritain satu-satu, cuman yang saya ingat itu kalau orang tua tuh, kalau papa itu dia selalu bilang kalau suami istri itu nggak ada yang cocok, kata dia. Yang bisa dilihat itu kita kejelekan istri itu yang paling jelek yang mana. Kalau misalnya kita bisa istilahnya bisa menghadapinya, baru kamu kawinin. Kalau enggak mah jangan. Pokoknya semua orang tuh, suami sama istri itu tidak ada yang cocok ya, papa mama juga nggak ada yang cocok, baik kata dia. Nah kalau orang mama saya tuh selalu ngajarin saya, setiap saya ngasih uang tuh nggak pernah dibelanjain sama dia, dan dia secara diem-diem selalu ngasih ke orang-orang di Purwakarta, di kampungnya. Dan saya baru tahu ketika dia meninggal, dikasih tahu sama orang papa saya, sama juga orang-orang yang di sana, tukang beca segala, mama itu kalau dikasih uang sama kamu nggak pernah ini. Makanya saya nggak pernah ngeliat mama itu pakai tas bagus, baju bagus, nggak pernah sama sekali. Jadi di situ saya belajar ya, mungkin mudah-mudahan ada sedikit bisa nurunin ke saya lah, mudah-mudahan dari sifatnya mama, saya bilang. Itu sih yang saya ingat banget. Wah, mengesankan ini ya.
anak memberi uang ke orang tua dan orang tuanya digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Itu orang tuanya dapat pahala, anaknya ngasih juga dapat pahala. Itulah keberuntungan kalau uang ada di tangan orang yang baik-baik, ya kan? Dia akan menebar lagi kebaikan. Yang bahaya tuh uang ada di tangan orang yang kurang iman, hanya jadi tempat kemaksiatan, nauzubillah. Nah sekarang anak tuh, Tiger Wong, mau diapain itu? Yano, nanti besarnya mau dijadiin apa? Maunya, insya Allah ya, tapi maunya sih itu penghafal Quran supaya beneran. Tapi dengan dunia sekarang, makanya saya lagi nanya sekolah di mana yang ini, sekolah kalau pesantren, bukan pesantren, apa sih namanya itu, kalau pesantren di asrama itu kan ada sekarang yang bagus-bagus tuh ya, Al-Jabar segala tuh insya Allah bagus ya. Saya udah nanya-nanya sih, karena saya sebenarnya mau, karena doanya anak itu ketika kita meninggal yang ada cuma doa anak yang soleh. Mau banget saya, karena saya sendiri juga ternyata susah ya untuk hafalin surat baru aja, sampai sekarang cuma niatan aja. Mudah-mudahan anak saya Islam bisa yang awal satu Quran. Amin. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran ya. Waduh, itu pahalanya ngalir buat orang tuanya. Kalau ini siapa? Raffi, anak punya berapa sekarang? Rafathar mau 5 tahun. Sama Rafathar juga saya kaget. Saya aja ayat kursi nggak hafal-hafal, Rafathar udah hafal. Alhamdulillah. Ketawain. Udah. Aduh. Saya mah jujur, tapi Rafathar jadi kadang suka malu kalau sama anak. Ya anak kita udah pinter, kitanya tuh aduh malah suka bolong-bolong. Malah gitu sama pengen juga jadi penghafal, jadi hafiz Quran. Nih, gini. Nih ya, kan ada pesantren penghafal Quran. Nih ada orang tua nih ya. Aduh, anak saya tuh nggak mau ngapalin Quran, nggak mau, suka ibadahnya juga jelek. Gimana caranya? Anak saya nggak nurut. Gampang. Punya uang, alhamdulillah kalau uang banyak, kasih beasiswa itu anak-anak yang tidak mampu untuk menghafal Quran. Beri dia makanan, sok. Uang mau ngapain? Diam di rumah kayak gitu, nggak jelas, di bank hanya catatannya aja. Keluarin, dia beasiswain itu. Sekarang anaknya jadi hafiz Quran. Oh gitu. Iya, jadi banyak anak-anak yang nggak mampu kita sekolahkan, hafal Quran, itu kan barokahnya itu, hadiahnya salah satunya anak dibalikin hatinya oleh Allah. Ini jadi Raffi kemarin waktu sholat di rumah yang jadi imam siapa? Saya mah sholat, alhamdulillah mah bagus. Maghrib dibunyikan nggak suaranya? Dibunyikan kalau itu mah. Alhamdulillah. Oh itu siapa itu? Istri. Tapi kalau kita tuh banyak ingetin saya, ayo sholat ya. Sayanya malah memang lebih rajinan istri saya daripada saya. Tapi kan saya udah ada niat nih ini mau bener. Amin ya Allah. Amin. Biar punya anak lagi, biar dapat kado dari Allah, biar kasih anak lagi. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Udah waktunya Raffi. Umur berapa sekarang? Mau 5 Rafathar. Kamu sayanya 3. Kan? 34. 34. Kalau Baim lahir 81 ya? Saya 39. Oh iya, udahlah, udah waktunya sungguh-sungguh ya kan? Diuji dengan dunia seperti ini, kalau jauh dari Allah nggak akan pernah tenang, nggak ada cerita. Dunia ini bisa bikin tenang, tidak bisa ya. Tapi dengan kesadaran seperti ini, sangat senang. Karena memang hanya dengan kedekatan dengan Allah lah, rumah tangga sakinah itu, insya Allah. Baik, terima kasih ini kawan-kawan, obrolan ini menarik sekali ya. Tapi ada 5 menit lagi nih. Apalagi nih yang mau ditanyakan nih? Mau nanya nih, kita mau nanya. Nanya, gimana ya kalau misalnya ini, kadang-kadang kan anak tuh ya, pasti suka mau-mau enggak gitu ya, namanya disuruh berdoa, disuruh sholat gitu. Tapi kan kadang-kadang ya sebenarnya kan harusnya dari kecil, cuman kalau dipaksain juga takut nanti dia trauma, jadi suka serba salah. Dipaksa salah atau enggak salah, atau gimana sebenarnya? Ya, gini ya. Jadi jangan sampai anak jadi trauma kepada sholat, itu benar.
harus dibuat sedemikian rupa sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan pemahaman anak, ya. Apalagi anaknya berapa tahun umurnya? 5. 5, masih kecil ya, masih dunia main-main, ya. Ya, kita buat senang, mungkin dengan hadiah, ya, apa yang membuat dia bisa senang. Karena memang dunianya dunia hadiah, dunia anak-anak, ya. Sambil dikenalkan ke Allah yang paling penting, nah, bahwa kalau ingin apa-apa harus minta ke Allah, baru nanti minta ke bapak, minta ke mama, gitu, ya, mau ke ibu, ke bapak, atau apalah, harus dikenalkan ke Allah dulu. Juga yang dilihat dan didengarnya harus lebih banyak tentang Allah. Jadi jangan sampai anak-anak, kalau anak-anak nggak kenal Allah, maka dia menggantungkannya kepada selain Allah, dan itu yang bikin susah ibadahnya. Kan sholat itu kan harusnya jadi kebutuhan kita. Perlu tenang, sholat, perlu ampunan, sholat, perlu ditolong, sholat. Dan memang sholat itu gerbangnya pertolongan Allah. Makanya Masya Allah. Ini makasih banyak nih atas obrolan ini. Saya makasih. Kita yang makasih. Kita ketemu lagi. Udah pernah ke Darut Tauhid belum? Iya, ke Darut Tauhid. Belum Ya, pernah. ada kuda di sini. Ada kuda juga, banyak berkuda. Biasanya teman-teman musyawarah dulu pernah satu grup ke sini, ke ruangan ini rame-rame, ya. Saya nanti ke sana izin ya kalau udah selesai COVID. Siap. Terima kasih. Makasih adik-adik, kawan-kawan. Mudah-mudahan obrolan ini disimak oleh pemirsa, membuat semangat untuk selalu menjadi contoh kebaikan, yang ditampakkan bagus, yang sembunyi-sembunyi lebih banyak, ya. Jangan pusingkan penilaian orang, pikirkan saja penilaian Allah. Dan seperti yang tadi dikatakan, banyak ingat mati, dan mati kan tidak dibawa dunia ini, yang dibawa cuman amal. Gunakan popularitas itu untuk jadi amal kebaikan yang banyak, insya Allah akan membahagiakan hati, dan kalaupun kita mati akan jadi bekal di akhirat nanti. Dan jangan lupa bahwa ilmu agamalah yang akan membuat kita kuat iman menghadapi ujian popularitas ini. Dengan ilmu kita akan kenal Allah, dengan ilmu kita kenal siapa diri kita, dengan ilmu agama kita jadi ngerti harus bagaimana hidup ini. Insya Allah takdir populer ini bisa jadi populer juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan soleha, ditambah keturunannya, dan semoga semuanya menjadi contoh-contoh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Ya, kita sudah simak obrolan yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada hikmah, dan doakan kakak-kakak kita ini, kalau sama adik ya, ke adik-adik ini supaya benar-benar dijadikan tauladan kebaikan yang maslahat bagi bangsa kita khususnya, dan juga bagi masyarakat lain pada umumnya. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.